Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalihu 'abdul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Sallallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramin, para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jamiul Iman Bapak Guru Abdul Akbar Hidayat, yang pada saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena dalam keadaan sakit. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan senantiasa bisa berkumpul bersama kita. Amin. Yang saya hormati akhirul kiram, Ustaz Herman beserta jamaah Mushola Az-Zahra. Yang saya hormati akhirul kiram, Ustaz Budi beserta jamaah Mushola Al-Barakah. Dan juga akhirul kiram selaku Ketua Hermani Ustaz Aziz Abdul Muiz, akhirnya Ustaz Ahmad Sodikin, Abdul Hadi, dan juga semua para orang tua, para sesepuh yang memakai sekali sebutkan sahabat. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian rutin bulanan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya berbicara lebih jauh terlebih dahulu, barangkali sudah sama-sama kita maklumi bahwa pengajian kita libur kemarin karena menjelang bulan Ramadan, kan gitu ya, baik pengajian bulanan ataupun pengajian mingguan. Dan pada saat ini, pada malam hari ini sudah sama-sama kita dengarkan bahwa atas izin Ketua DKM pengajian kita buka kembali, pengajian bulanan dibuka kembali. Namun tadi saya tanya Kang Udin, apakah saya pengajian mingguannya bagaimana? Nggak tahu gimana nanti di waduh, curang. Pengajian bulanannya ya dimulai, tapi pengajian mingguannya nunggu situasi dan kondisi barangkali. Panen barangkali ya. Iya, ini juga barangkali karena belum banyak yang hadir, karena memang panen ya bapak-bapak ya. Iya, memang lagi panen. Mudah-mudahan panennya bagus ya. Panennya harganya mahal. Kalau nunggu sedol pari bisa satu mobil. Amin. Iya. Gitu ya. Pantesan panen baik. Iya, bapak-bapak di mana baik ya. Musim panen sama ya. Iya, kita menonton dong ya. Iya, bisa bapak-bapak semoga kebahagiaan berkah ya. Iya, gatal-gatal nah. Dan tadi sudah disampaikan perwakilan dari Ketua DKM kita Ustaz Herman bahwa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pengajian ini dibuka. Selanjutnya
bisa hadir, apakah itu pengajian mingguannya nanti insya Allah ataupun pengajian bulanannya. Nah, kalau memang pada saat ini mungkin kita sama-sama maklumi karena masih dalam suasana panen tadi ya, masih panen. Dan selanjutnya barangkali karena memang ini adalah awal pembukaan pengajian dan sudah sama-sama kita maklumi bahwa kemarin kita melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan kemarin Akhina Falis WA saya bahwa sekalian halal bihalal, katanya kan begitu ya, sekalian halal bihalal. Jadi pada malam hari ini barangkali saya pribadi dan juga para orang tua, para ustadz, para guru yang ada di depan dan semuanya kita pertama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan kemudian kita sama-sama saling memaafkan satu dengan yang lain tanpa kita harus menyembunyikan atau menyimpan kesalahan kita dengan sesama saudara kita. Maka kita lapangkan hati kita luaskan hati kita untuk bisa saling memaafkan, gitu ya, saling memaafkan dengan yang lain. Yang barangkali Hari Raya Idul Fitri ya, yang udah kelewat sudah lama, itu seperti itu, sudah kelewat sudah lama. Dan berkaitan dengan barangkali pembukaan pengajian ya, pembukaan pengajian bulanan, dan pengajian bulanan ini dibuka dan kemudian sekaligus juga halal bihalal. Makanya saya nggak baca kitab yang rutin aja dulu, gitu yang biasa dulu yang bisa kita baca atau yang ibarat. Saya hanya ingin mengutip satu keterangan dari salah satu kitab Durratun Nasihin, ya, salah satu kitab Durratun Nasihin. Di situ dijelaskan bahwa Anas bin Malik berkata, kata beliau, ilmu ini satu ayatin, gitu Bapak. Bagi orang yang beriman, Bapak, orang yang beriman, ada satu ayatin, ada 5 hari raya. Ya, hari raya itu yang kemarin kita sama-sama saksikan, kita sama-sama rasakan, berlebaran, berhari raya, bebas, membebaskan diri kita, kan gitu ya. Bahkan ada dalil atau hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kemudian melaksanakan sholat id, kemudian salam-salaman, bermaaf-maafan, maka orang tersebut seperti bayi yang baru dilahirkan, kan gitu ya, bersih, suci, enggak ada dosa sama sekali, karena 1 bulan penuh dia melaksanakan ibadah puasa. Allah mengampuni dosa dan kesalahannya kepada Allah, dan setelah berhari raya, ketika berhari raya dia bermaaf-maaf satu dengan yang lain, dosa kepada sesama, kan gitu ya Pak ya. Kan dosa mah cuma kebagi 2 Pak. Satu, dosa kita sama Allah, ya kan? Yang kedua, dosa kita sama sesama. Udah itu doang, gitu kan? Dosa satu, kita dosa kepada Allah, yang kedua dosa kita kepada sesama. Yang paling susah Pak, jangan dianggap dosa kepada Allah yang paling susah. Justru yang paling susah itu dosa kepada sesama, Pak. Dosa kepada sesama. Gitulah. Oke, saya sampaikan saja ya. Karena ini pengajian di pembukaan, maka saya juga nggak pengen lama-lama. Jam 12 saja kali Pak ya. Jam 12 orang nggak mau pada balik. Oke. Ya, Imam Anas bin Malik berkata bahwa bagi orang yang beriman ada 5. Yang pertama, al-awwalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini fala yaqtabu 'alaihi dhanbun wa yu'id. Yang pertama, kata Imam Anas bin Malik, di mana setiap hari yang kita lewati, di mana setiap hari yang kita lewati bertemu, berjumpa dengan saudara kita, tetangga kita, siapapun yang kita jumpai di hari tersebut, wala yuktabu alaihi dhanbun, tetapi tidak tertulis, tidak tercatat di hari itu di mana dia bisa bertemu, berjumpa dengan siapapun, apakah orang yang dia sayangi, apakah orang yang dia benci. Walaupun ketemu dengan orang yang dia benci, tapi wala yuktabu alaihi dhanbun,
tidak tercatat satu pun dosa. Ya, tidak tercatat satu pun dosa, maka bahwa yaumul hari itu bagi orang tersebut adalah hari raya Id, ya, hari raya. Tadi sudah sama-sama pahami, hari raya itu seperti bayi yang baru lahir kan gitu ya Pak ya. Dosa kepada Allah sudah diampuni lewat 30 hari, lewat 1 bulan, maaf. Lewat 1 bulan kita puasa, taraweh kan gitu ya. Alhamdulillah masih berdua iman, tarawehnya sampai ke luar-luar kan gitu ya. Iya, di musola Al-Barakah pada bawah kan lata-lata sing taraweh. Musola Jabro apa mani? Kuwi kan lapangan tuh. Itu seperti itu Bapak ya. Nah, itu yang pertama bahwa ketika kita melewati hari demi hari dan di hari yang kita lewati bertemu, berjumpa, bertegur sapa dengan orang dan siapapun, tetangga, sahabat dan sebagainya, tapi walaupun pun tidak ada catatan satu pun dosa yang kita lakukan. Luar biasa. Bisa apa orang ini Bapak? Belajar ya. Oleh karena itu barangkali kita masih berkaitan dengan Id. Jadi makanya ada ulama, mohon maaf ya, yang berkata bahwa Id itu bukan orang yang berpakaian bagus. Laisal Id liman labisa jadi, walakin al Id liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan Idul Fitri itu bukan untuk orang yang hanya berpakaian bagus saja. Bukan termasuk Idul Fitri orang yang ketika berhari raya pakaiannya baru. Gitu lah maksudnya. Walakin al-id liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang dimaksud dengan id itu adalah bagi mereka yang ketaatannya, ibadahnya, kan gitu ya, pergaulan sehari-harinya, kan gitu ya, bermuamalahnya itu menjadi lebih baik. Liman ta'atuhu tazid, menjadi ketaatan kepada Allahnya lebih baik, kan gitu ya. Pemeliharaan dari sikap, perilaku, ucapan dan lain sebagainya itu menjadi lebih baik, maka itu yang disebut Id, gitu Pak ya. Makanya kita setiap tahun ketemu Ramadan, bener nggak? Setiap tahun ketemu hari raya, kan gitu ya. Sebetulnya, ya nggak? Kalau kita menyadari dan memahami ini, maka sebetulnya orang Islam itu tidak ada yang berbuat dosa, gitu ya. Sebetulnya kalau melihat dalil seperti ini, makanya mudah-mudahan saya ingin menyampaikan ini. Itu yang pertama, menurut Imam Anas bin Malik bahwa setiap hari di mana ketika seseorang bertemu, bergaul, bermasyarakat, tetapi tidak ada dosa dan kesalahan, maka bagi orang tersebut hari itu adalah Id. Kemudian yang kedua, bahasanya ayyamul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil imani wa syahadati wa qismati min kadhi syaitani wa yaumul Id. Yang kedua adalah hari di mana yakhruju fihi minad dunya, ketika kita keluar dari alam dunia. Berarti apa Pak? Lamun kita mutusin alam dunia apa lagi? Mati. Yakhruju fihi minad dunya, ketika seseorang keluar dari alam dunia, berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa sih pengen dipindah? Orang. Aja mau maning sing masih nom ya. Sing wis tua banget kan masih engko di dipit. Ya kan? Jangankan yang masih muda, yang udah tua juga nanti dulu. Engko dikit kita dulu dalam anak kita kan kalau itu ya. Engko dikit kita dulu dalam kutu kita. Wis ono bae pasti. Iya, terus intine mau ngobahe pengen kan kalau ya. Iya. Dulu nambah. Si gedong dulu nambah juga. Iya. Iya seperti itu. Oke. Jadi yang kedua kata Imam Anas bin Malik adalah bahwa di mana seseorang yang ketika sakaratul maut meninggalkan alam dunia dan kemudian dia meninggalkan alam dunia tersebut bil imani dengan membawa iman, maka orang tersebut dikatakan disebut yaumul Id, dia mendapatkan hari raya, dia mendapatkan Id, dia mendapatkan kebahagiaan. Kan gitu Bapak ya. Jadi ini yang kedua.
Karena begini Bapak ya, ketika seseorang mengalami sakaratul maut kan gitu Pak ya, maka iblis itu Bapak, iblis itu nggak mau tinggal diam. Dia nggak mau diantepin orang Islam yang meninggal dunia sampai dia membawa iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iblis itu nggak mau. Kan tujuan utama iblis itu apa? Membawa sebanyak-banyaknya teman untuk menjadi teman dia nanti di neraka. Kan gitu ya. Tujuan utama dia itu seperti itu. Maka sampai menjelang akhir hayat pun kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, iblis tetap terus menggoda kita agar kita keluar dari la ilaha illallah. Dari itu bagaimanapun caranya agar kita bisa keluar dari la ilaha illallah. Minum dikit ya, mantap banget. Sampai mana tadi saya? Ketika sakaratul maut berusaha agar kita membawa iman. Kan gitu ya Bapak ya. Semoga semuanya nih hadir di sini ya, dengan kita hadir sering di majelis taklim, dengan kita sering mengikuti acara-acara baik yasinan, tadi betul dulu iman kan ada ya, yasinan ba'da Jumat, ba'da maghrib di musola Barakah, di musola Zahra, Zahra maksudnya. Itu Bapak ya ikuti itu apa ketika ada yang meninggal juga sama tuh kan ada acara taklim gitu. Di kita lingkungan kita sebetulnya jalan untuk bisa membawa kita bisa sering mengucapkan la ilaha illallah, sering berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Di lingkungan kita sebetulnya banyak. Apalagi kan pengajian dibuka setiap malam Jumat, baik bulanannya dan juga mingguannya. Itu pasti ketemu dengan pengajian. Maka itu tadi, ketika kita sering berkumpul dengan pengajian-pengajian, acara pengajian, baik pengajian yasinan, taklim dan sebagainya, itu adalah salah satu cara agar kita nanti ketika sakaratul maut itu mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukan Pak. Itu seperti itu Pak. Lanjut yang ketiga, wasalisu ayyamul ladzi ya yujawizuna fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa huwa yawmul 'aid. Yang ketiga adalah ketika sudah mengalami kematian dan kemudian mengalami kiamat, kayak gitu ya Pak ya, dan kemudian berkumpul di satu tempat namanya hisab, dan kemudian harus melewati siratal mustaqim. Maka ketika seseorang bisa melewati siratal mustaqim dan kemudian selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk orang tersebut mendapatkan hari raya. Kemudian yang keempat, warajul al-yawmul ladzi yadkhulu fil jannah wa yawmul ladzi huwa yawma'idin. Dan kemudian pada saatnya nanti seseorang yang membawa iman dan Islam di dalam hatinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hatinya, selamat ketika sakaratul maut, selamat dari pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur, selamat dalam hisab dan selamat dalam melewati siratal mustaqim, dan pada saatnya nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan itulah orang tersebut mendapatkan hari raya. Dan kemudian yang terakhir, yang dulu pilih Rabbi wa yawma'idin, ketika seseorang sudah berada di dalam surga dan kemudian orang tersebut bisa melihat zat Allah, maka itu termasuk orang yang mendapatkan atau mendapatkan kemenangan atau mendapatkan kebahagiaan. Karena Bapak, surga itu nikmat. Ada nikmat yang paling tinggi di dalam surga. Ya, surga itu nikmat Allah, tapi ada nikmat yang tertinggi di dalam surga. Apa itu? Nikmat bisa melihat zat yang menciptakan surga, Pak. Ya, surga itu makhluk, Bapak. Neraka makhluk. Sama kayak kita.
lah nggak mau. Jadi neraka pun adalah makhluk, artinya tergantung perintah Allah. Kalau kata Allah, hei neraka jangan kamu bakar, Nabi Idris alaihissalam lah kagak, nggak apa-apa, Nabi Idris masuk ke dalam neraka juga, kira-kira kan? Kemudian ketika Nabi Idris dalam neraka nggak panas, kemudian Nabi Idris pengen ke surga main, kan gitu ceritanya ya. Akhirnya Nabi Idris masuk ke dalam surga. Oh ternyata surga enak kan gitu ya, kata Nabi Idris. Akhirnya setelah selesai Nabi Idris keluar, sengaja Nabi Idris bakiahnya sendalnya ditinggal di dalam. Gitu. Akhirnya kata Nabi Idris sama malaikat, saya nggak mau karena sendal saya ketinggalan di dalam, makanya saya mau balik lagi ke dalam surga. Itu akal-akalan Nabi Idris. Akal-akalan Nabi Idris. Berhubung seorang Rasul ya, seorang Nabi dan Rasul Bapak. Makanya kalau Nabi, Rasul, kekasih Allah Bapak ya, dia mah kalau orang-orang seperti itu Bapak ya, apa namanya, ngelawan, menentang, bukan berarti menentang dalam artian berbuat dosa, bukan ya, kepada Allah, maka Allah itu cuma ketawa. Allah itu senang gitu. Allah itu senang. Gimana sih kalau Allah udah senang, udah apa namanya, sayang, cinta kepada seseorang, kekasih gitu ya, sudah menjadi kekasih Allah, maka apapun yang dia lakukan Allah itu tetap senang. Makanya kan kuncinya Bapak Ibu ya, ketika kita bisa menginginkan ridho dari Allah, maka buat Allah itu senang. Bisa dipahami ya? Ketika kita menginginkan ridho Allah, maka buat Allah itu senang. Allah itu senangnya apa? Iya enggak? Kita semua pasti tahu Allah itu senangnya apa? Allah itu senangnya apa kalau sama kita manusia? Iya enggak? Apa Allah itu senang sama kita manusia? Ada yang memahami rajin sholat? Ya. Ada yang memahami, oh Allah itu senang sama orang yang rajin sedekah, kan gitu? Oh iya, Allah itu senang sama orang yang tidak pernah menyakiti orang lain misalnya. Oh Allah itu senang sama orang yang sabar, ujiannya banyak juga dia masih sabar. Banyak Pak yang menjadi kekasih Allah, ibadahnya nggak seberapa, karena dia sabar dia menjadi kekasih Allah. Jadi wali Bapak karena sabar. Banyak yang gitu ya. Jadi kan kuncinya berarti apa yang membuat Allah itu senang, maka itulah yang akan mendatangkan ridho dari Allah. Dan ketika kita sudah tahu, sudah paham apa yang bisa mendatangkan ridho dari Allah itu adalah sesuatu yang Allah senangi, maka lakukan apa yang Allah senangi. Kan gitu. Kalau yang Allah benci berarti jangan kan gitu aja. Gitu seperti itu. Itu pelajaran barangkali buat kita bahwa bagaimana ketika kita sudah melewati puasa Ramadan 1 bulan, melewati hari raya kan gitu ya, dan kemudian sekarang kita sudah dibuka kembali pengajian kita baik bulanan ataupun mingguan nanti oleh Kak Ustaz Rudi dan Kak Ustaz Herman dan Kak Ustaz Sodik dan Ustaz Haji Zabdul Luis, Kak Kolis, semuanya sama-sama bareng-bareng itu semata-mata apa? Semata-mata adalah mencari apa yang disenangi oleh Allah. Yang kata lain adalah kerinduan Allah, kan gitu. Harus ke situ nanti arahnya. Harus ke situ. Jadi apapun yang kita lakukan arahnya adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Gitu saja. Kan gitu ya. Iya karena dulu, iya karena nasta'in, kan gitu ya. Bahwasanya nasta'in itu adalah ketika kita bisa melaksanakan amal ibadah tidak akan sempurna, la yutimmu annal fi'la ta'at illa bi mu'awwinatillahi ta'ala. Tidak akan sempurna ketika kita bisa melaksanakan amal ibadah taat kepada Allah kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kan gitu. Enggak bisa, Pak. Kita pengen sedekah sempurna, pengen puasa sempurna, pengen sholat sempurna, kalau Allah nggak kasih pertolongan, nggak bisa. Berarti kita bisa puasa, kita bisa sholat, kan gitu ya. Kita bisa ngaji, kita bisa ikut pengajian, kita bisa ikut tahlil, kita bisa
melakukan amal-amal ibadah, sedekah dan lain sebagainya, berarti ada pertolongan dari Allah. Tinggal kita, oh berarti ini pertolongan dari Allah, berarti saya harus ridho, ikhlas karena ini memang pertolongan dari Allah. Gitu ya. Agar nanti, sering saya sampaikan, agar nanti apa yang sudah kita lakukan itu jangan sampai itu semua adalah kehendak atau keinginan atau kemampuan, gitu lah, kemampuan dari diri saya. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai dalam hati kita, sholatnya kita, puasanya kita, ngajinya kita, itu adalah kemampuan saya. Saya ini kuat, saya ini getol, gitu misalnya ya. Saya ini rajin, gitu maksudnya. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ, melainkan alhamdulillah saya bisa ngaji, alhamdulillah saya bisa sholat karena Allah kasih pertolongan sama saya. Kan gitu ya Pak ya? Itu maksudnya begitu. Iya karena Allah, iya karena selain ini sering kita bahas itu seperti itu. Sama dalam duduk di antara dua sujud juga sama ya. Rabbil warhamni wajibuni warhamni warzuqni wahdini, gitu kan? Wahdini wa'afini wa'ani, itu sama. Doanya di situ juga sama Bapak itu ya. Doanya sama di situ. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa kita memahami hari raya, ternyata hari raya yang kita jadikan kebiasaan setiap satu Syawal itu adalah hari raya yang sudah menjadi kebudayaan dan adat istiadat bagi kita, yang memang dianjurkan oleh baginda Nabi kita untuk bertakbir dan sebagainya yang sudah kita lakukan. Namun lebih jauh lagi bahwa berhari raya itu adalah yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Menurut Imam Anas bin Malik yang tadi sudah sampaikan, diantaranya adalah bagaimana kita berusaha di setiap hari kita, ya, pergaulan kita, ya, dan semuanya yang kita lakukan satu dengan yang lain, dengan tetangga, masyarakat, saudara dan lain sebagainya, usahakan jangan sampai terjadi kesalahan. Wala yuktabu dzambun. Di sini ditulisnya wala yuktabu dzambun, tidak ada catatan satu dosa pun, gitu maksudnya. Jadi usahakan seperti itu. Ibaratnya begini Bapak dia. Kalau kita sudah berusaha berhati-hati, itu ibarat kita jalan pada saat hujan, becek, licin. Kita tahu ini hujan, kan gitu ya. Kemudian jalan yang mau kita lewatin becek, benar nggak? Terus kita harus apa? Hati-hati, iya nggak? Kalau kita ngelewatin jalan yang becek dan licin, berarti kita harus hati-hati. Kalau kita sudah hati-hati ngelewatin jalan yang becek dan licin, maka insya Allah jatuhnya bisa dikurangi. Bahkan bisa nggak jatuh. Kalau kita hati-hati, andai pun harus jatuh, paling dia terpeleset. Kan gitu ya, karena sudah hati-hati. Jangan sampai udah tahu itu jalanan becek, licin pula, tapi kita enggak hati-hati, gitu kan? Maka otomatis gedublah lagi. Kira-kira apa? Ya, itu maksud saya tentang kehidupan kita, keseharian kita sehari-hari itu begitu. Kalau kita sudah berhati-hati, insya Allah, kan gitu ya. Apalagi kita sudah dijelaskan, sudah bisa sama Pak Marwi bahwa ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, segera kita bertobat beristifghar kepada Allah, dan ketika kita melakukan dosa dan kesalahan kepada sesama, segera kita saling memaafkan.